Halo, selamat datang di segmen analisa sengketa Pilpres 2024. Saat ini sidangnya setengah berlangsung ya di MK atau Mahkamah Konstitusi. Ada 4 saksi atau pemberi keterangan yang digadang-gadang mereka ini akan memberatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo dan juga Gibran. Ini adalah 4 menteri dari Pak Jokowi kabinetnya. Pertama adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Awalnya banyak masyarakat yang menilai bahwa keterangan dari 4 menteri ini akan cenderung memberatkan Presiden Joko Widodo dan juga memberatkan ujung-ujungnya adalah ke pasangan nomor urut 2 Prabowo dan juga Gibran. Tetapi sepertinya kenyataannya tidak seperti itu. Justru keterangan-keterangan misal dari Sri Mulyani ataupun juga Tri Risma Harini yang katanya waktu dulu awal-awal gonjang-ganjing menjelang Pilpres, mereka ini akan mengundurkan diri dari menteri bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD saat itu. Tetapi ternyata dalam keterangannya di MK beberapa hari ini, kemarin tepatnya, itu justru malah meringankan. Apa saja poin-poinnya? Apakah ini juga akan semakin memberatkan atau ngebuat tidak percaya diri pasangan nomor urut 1 dan juga 3 kuasa hukumnya? Nggak juga sih, aku lihat dari kuasa hukum pasangan nomor urut 1 ya. Mereka bilang, saya yakin kok nanti dalam putusan itu kita akan menang gitu. Kayaknya mereka udah pede banget. Tapi ya ini adalah strategi, namanya juga kuasa hukum ya. Semua kuasa hukum dari pasangan 1, 2, 3, kalau ditanya pasti mereka optimis dan juga percaya diri akan memenangkan apa yang dituntut seperti itu. Ada juga kuasa hukum Prabowo dan juga Ganjar, itu kan pelukan ya setelah persidangan. Ada Otto Hasibuan dan juga Henry Yosodiningrat. Tapi ini adalah politik teman-teman. Jangan terlalu percaya apa yang ada. Kita bisa lihat karena mata itu kadang bisa menipu ya. Tapi kalau aku lihat poin-poin misalnya dari Hakim MK Arsul Sani, beberapa hal yang disampaikan yang sebenarnya sangat meringankan atau justru sudah memberikan kisi-kisi bagaimana hasil nanti sengketa Pilpres 2024. Kalau aku lihat dari hari ini secara keseluruhan dugaanku sangat kuat, kayaknya sih tidak akan mungkin agak kecil kemungkinan pasangan nomor 1 dan 3 itu membatalkan hasil Pilpres 2024. Dugaanku sangat kuat mengarah ke sana. Alasannya pertama begini, kita bahas adalah dari Arsul Sani ya. Beberapa hal pengayaan untuk menjadi putusan mahkamah nanti ini disampaikan dalam statement ini. Mengenai kerangka hukum tentang bansos. Bansos ini adalah salah satu narasi yang paling kuat didengung-dengungkan oleh pasangan 1 dan juga 3, bahwa mereka berpikir gini, gara-gara bantuan sosial menjelang Pilpres 2024, ini yang ngebuat Prabowo dan juga Gibran itu menang katanya. Karena ibarat kata nih, mereka tuh dikasih uang, kasih bantuan, tapi dengan pesan harus pilih Prabowo dan juga Gibran. Kesannya adalah seperti itu. Tapi menurut Hakim MK Arsul Sani bilang begini, bahwa kerangka hukum tentang bansos itu sudah sangat jelas. Bahkan ada perpresnya tentang penyaluran bansos non-tunainya. Ini merupakan program dan tugas dan fungsi lintas lembaga. Kesannya dari pasangan 1 dan juga 3 yang berusaha dinarasikan adalah program ini dimanfaatkan oleh menteri-menteri yang terasosiasi dengan paslon nomor 2. Padahal ada juga loh menteri yang lain yang terlihat terasosiasi dengan paslon lain, yakni paslon 01 dan juga 03. Tapi kenapa itu tidak dipermasalahkan? Coba kita simak cuplikannya dari Hakim MK Arsul Sani berikut ini teman-teman. Karena ini agar jelas. Karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan paslon 02. Padahal sekilas saya lihat perlinsos atau bansos ini kan ya juga ada di kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi dengan paslon-paslon yang lain, baik paslon 01 maupun paslon 03. Jadi, makanya aku yakin kenapa dugaan sangat kuat yang
mereka tidak akan berhasil ya untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 ini. Ini adalah salah satu statementnya yang juga akan menjadi salah satu dasar untuk putusan di sidang MK, teman-teman. Ada juga keterangan dari beliau, Hakim MK, bahwa ada pembentukan tim pengendali penyaluran bansos yang anggotanya juga ada banyak menteri, dan para menteri tersebut juga representasi dari pasangan nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Nah, untuk mengenai isu bansos ini pun dari timnya pasangan nomor urut 1 ya, Anies Baswedan dan juga Amin, timnya mengatakan bahwa kami sudah temukan loh, ada banyak statement-statement katanya dari para menteri mengenai bansos tersebut yang tidak sesuai, ada A, B, C, dan D. Ya, itu kan alibi mereka, tapi apakah bisa dibuktikan atau tidak? Karena untuk menentukan satu hal fakta ya mengenai statement tersebut kan harus ada dua alat bukti yang kuat ya. Alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Mungkin kalau dari timnya mereka hanya bilangnya ada dua alat bukti kok, dari mana? Keterangan saksi doang. Ada nggak foto-fotonya, buktinya, atau rekamannya, atau sifatnya yang lebih clear, nggak cuma sekedar rekaman yang tanpa makna? Ya agak sulit kan ya, apakah beneran ada uang transfer dan seperti itu. Nah, kita sekarang beralih ngebahas mengenai poin-poin yang disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sebenarnya Ibu Risma ini salah satu sosok juga yang diduga waktu itu awal-awal katanya mau mengundurkan diri dari menterinya Pak Jokowi gara-gara Pak Jokowi dinilai lebih berpihak adalah ke kubu 02. Tapi ternyata pada saat memberikan keterangan di MK, kok tidak ada hal-hal yang memberatkan Pak Jokowi. Misalnya apa? Begini, menurut Mensos Tri Risma hari ini bahwa untuk bantuan reguler kami Bansos semenjak saya menjabat sebagai menteri, kami itu sudah tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kami, bansos itu semuanya dalam bentuk transfer uang cash dan tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Kecuali ya, ada beberapa kasus misalnya orang yang disabel, ataupun juga lokasinya jauh dan sebagainya. Itu adalah special cases, tetapi mayoritas regulernya adalah dalam bentuk transfer. Nah, kenapa awal tahun anggaran dicairkan? Karena menurut Mensos Tri Risma hari ini, mereka ini para penerima bantuan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya sebulan kalau kita tunda-tunda. Mereka sudah punya perhitungan sendiri kenapa harus diberikan seperti itu. Ada juga poin-poin yang lainnya. Mengenai pekerja sosial yang mereka bilang itu adalah ada dugaan, pekerja sosial itu adalah oknum-oknum yang dibayar untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Ini dibantah sebenarnya sama Ibu Risma. Pekerja sosial itu betul kami bayar mereka, berikan gaji setiap bulan, yakni adalah gajinya 3 juta per bulan. Nah, pekerja sosial itu fungsi tugasnya itu ada banyak, ada sekitar 2000-an di Indonesia. Misalnya ada orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka kan butuh pendampingan. Orang sakit jiwa, misalnya, kan juga butuh pendampingan buat ke rumah sakit, buat melakukan aktivitas A, B, C, dan D. Kalau mereka, kita kasih uang, kita kasih bantuan, ya gimana mereka mau datang ke rumah sakit? Nah, itu adalah alasannya kenapa 2000-an orang tersebut diberikan gaji sebanyak 3 juta per bulan. Jatuhnya itu bukan bantuan, tapi adalah gaji untuk para pekerja sosial. Nah, realisasi pencairan itu, kalau dari Bansos, itu tidak ada dicek secara manual, tidak, atau ada tim, tidak ada menurut Ibu Tri Risma, tetapi kami sudah punya sistem secara elektronik. Anytime, kapanpun kita bisa mengecek berapa yang sudah terrealisasikan, dan ini pun ditunjukkan juga dalam sidang MK kali ini. Kenapa kami juga menyerahkannya per kelompok? Ini adalah isu yang dugaannya adalah ada dana bantuan yang diserahkan ke kepala desa tertentu atau lurah atau siapapun lah kelompok itu, karena nanti ada yang bilang kalau kamu mau mendapatkan bantuan ini kamu harus pilih pasangan nomor urut 2. Dugaannya adalah mengarah ke sana. Ini semua dibantah sama Ibu Risma bahwa kami memberikan ke kelompok itu karena ada keterbatasan para penerimanya. Itu ada laporan kok setiap hari. Keterbatasan maksudnya gimana? Misalnya mereka tidak bisa datang ke lokasi karena sakit, atau karena gangguan jiwa, atau karena disabel, atau karena banyak sekali alasannya
Ya, ini makanya kami berikan ke kelompok, dan para kelompok-kelompok tersebut, mereka harus memberikan laporan setiap hari, di-upload dengan sistem foto-foto dan sebagainya, sudah sejauh mana realisasi tersebut. Jadi menurut aku keterangan dari Menteri Sosial ini justru semakin menguatkan bahwa tuduhan bansos dipakai untuk dalam tanda kutip promosi pasangan nomor urut 2 itu terbantahkan di sini. Dan yang berikutnya adalah dari Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, mengenai dana bantuan sosial ternyata dikatakan yang selama ini diduga menjadi bagian untuk memuluskan Prabowo Gibran menjadi capres dan juga cawapres, ternyata dana bantuan sosial tersebut sebagian diambil dari dana operasional presiden. Maksudnya gimana? Ya, kalau dana operasional presidennya diambil, justru kan itu Pak Jokowinya harus menghemat banyak hal untuk dirinya. Dan ini yang ngebuat malah netizen semakin, wah, ternyata kita selama ini salah sangka ya, dipikirnya buat A, B, C, dan D. Coba kita simak cuplikannya berikut ini, statement dari Sri Mulyani. Bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Oke, kan selama ini ada dugaan dari mereka yang kontra dengan Pak Jokowi bilang bahwa Pak Jokowi ini menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Bahkan di sini dikatakan Bu Sri Mulyani, dana operasional presidennya itu justru malah banyak disumbangkan untuk bantuan sosial tersebut. So, ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tetapi kalau aku melihat sidang hari ini dari keempat menteri yang awalnya diduga akan memberatkan Prabowo dan juga Gibran, tetapi ternyata justru semakin meringankan, ini yang menurut aku akan menjadi dasar yang kuat bahwa aku yakin sekali pasangan nomor urut 1 dan juga 3 sepertinya harus kecewa lagi nanti karena tuntutan mereka untuk membatalkan pemilu 2024 sepertinya tidak akan terkabul. Kalau menurut kalian seperti apa? Akankah dikabulkan atau tidak? Berikan alasannya di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.